Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syahru min syahri Ramadan wa huwa min ashhuril hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin para jamaah yang insya Allah pada malam hari ini kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dapat mengantarkan kita semua menuju sebuah kebahagiaan. Beristighfar kepada Allah dengan mengucap Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita semua, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, semua mudah-mudahan Allah ampuni. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca, kita kelak suatu saat diakui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pada malam hari ini adalah tentang melatih kedewasaan melalui puasa Ramadan. Tentu kita bertanya, apa itu dewasa? Dan apakah kita semua sudah menjadi hamba Allah yang dewasa? Apakah penting kedewasaan itu? Dan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang memiliki sikap dewasa? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya katakan berbicara kedewasaan adalah permasalahan yang kompleks. Berbicara dewasa adalah berbicara kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan berbicara kehidupan manusia, maka haruslah disikapi dengan kedewasaan. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Seperti puasa Ramadan memiliki sebuah tujuan. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya puasa Ramadan, tapi semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua, tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saya ulang bahwa tujuan kita beribadah agar
kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang memiliki rasa takut hanya kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi saya katakan apa itu dewasa, saya ingin mengatakan dan menyampaikan, dewasa itu adalah ketika Bapak Ibu berat, malas untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat isya di masjid secara berjamaah. Akan tapi Bapak Ibu senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid seperti ini. Dewasa itu adalah ketika Bapak Ibu benci terhadap puasa. Kenapa? Lapar. Kenapa? Haus. Akan tapi Bapak Ibu senantiasa melaksanakan puasa, khususnya adalah puasa Ramadan, sebagai tugas dan kewajiban hamba Allah yang beriman. Dewasa itu adalah ketika Bapak Ibu dibenci oleh tetangga, oleh orang lain, oleh masyarakat. Akan tapi Bapak Ibu tetap hormat, menghargai, tersenyum kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan saya katakan dewasa itu adalah manakala Bapak Ibu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan. Saya katakan itulah kedewasaan. Maka kedewasaan tidak hanya dilihat, diukur dengan sebuah usia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara dewasa, kita teringat kisah seorang nabi, yakni Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Dikatakan di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balahu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabiullah Ibrahim bertahun-tahun berdoa agar dikaruniai seorang anak, lalu begitu dikaruniai seorang anak, anak tersebut sudah menjadi anak yang dewasa, sudah mampu untuk diajak bekerja sama dengan beliau. Maka Allah menguji Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka disampaikanlah kepada Ismail anaknya, wahai Ismail, ayah bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana tanggapanmu? Apa jawaban orang yang dewasa? Ya abati if'al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah Allah, maka kerjakanlah, lakukanlah. Mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai hamba yang bersabar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah contoh sebuah kedewasaan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Walaupun
Adapun saat itu Nabiullah Ismail berumur, wakil dalam satu riwayat umurnya 6-7 tahun. Dalam satu riwayat umurnya sudah 12 tahun. Akan tetapi walaupun umurnya masih kecil, masih muda, pemikirannya adalah pemikiran seorang yang dewasa. Coba kalau Nabiullah Ismail pada saat ditanya oleh orang tuanya menggunakan pemikiran seorang anak, maka pasti dia akan mengelak. Kenapa harus saya? Bukan ayah saja yang disembelih, yang sudah lamaan dikit, yang sudah tuaan dikit. Tapi jawaban orang yang dewasa tidak seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara kedewasaan di dalam Islam itu disebut dengan baligh. Artinya usia matang, usia mantap dan sempurna. Maka di sini di dalam kitab Al-Itqan dijelaskan oleh Jalaluddin Asyuyuti ada 3 hal terkait dengan kedewasaan. Yang pertama adalah bulughul hilmi, yang artinya adalah kedewasaan secara fisik, dilihat hanya dari segi umur. Dalam fikih dikatakan laki-laki dan perempuan yang dewasa ditandai kalau laki-laki bermimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau sudah berumur 9 tahun, dikatakan sudah balik. Itu yang dimaksud dengan bulughul hulm. Yang kedua adalah bulughun nikah, yang artinya adalah masa-masa atau seseorang dikatakan dia siap untuk menikah adalah kalau dia sudah memiliki pemikiran untuk bertanggung jawab, sudah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah bulughul asyudda. Ini yang artinya dijelaskan di dalam kitab Al-Marawi karangan Asy-Syaikh Ahmad Mustafa Al-Marawi, diartikan sebagai orang yang sudah memiliki kesadaran dan kemampuan di dalam mengendalikan diri dalam rangka atiullah wa atiur rasul, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa kolerasi hubungannya dengan puasa? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa menurut bahasa itu artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada 2. Kalau yang membatalkan puasa makan dan minum dan bersetubuh. Kalau itu dilakukan batal puasanya. Tapi kalau membatalkan pahala puasa, menurut
Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan di dalam sabdanya ada 5. Salah satunya adalah al-hibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain, ngomongin orang. Harus dijaga kepada siapapun, apapun yang dibicarakan, al-hibah, maka harus dijaga. Yang kedua, wan namimah, mengadu domba, fitnah. Yang ketiga, wal kadzib, dusta, berbohong, tidak jujur. Hati-hati. Dan yang keempat, wan nadru bisyahwah, melihat dengan syahwat, lebih-lebih melihat lawan jenisnya dengan syahwat, membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima, wal yamin bil kadzib, sumpah palsu. Jadi ma'asyiral muslimin. Dan bukan hanya itu, tentu hal-hal yang diperintahkan untuk dijauhkan, maka hendaknya dijauhkan, sehingga tidak membatalkan pahala puasa. Contoh marah, itu juga bagian dari hal yang membatalkan. Maka harus dijaga. Al-imsak, menahan. Nah, puasa sendiri adalah merupakan latihan di dalam kedewasaan. Maka tentunya kalau kita puasanya benar, bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tapi menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka insya Allah tujuan daripada puasa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, saya yakin akan tercapai. Saya meyakini itu. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, maka hendaknya harus kita sikapi dengan kedewasaan. Tanpa kedewasaan, maka mustahil kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqun. Maka pantas hamba-hamba Allah bertahun-tahun, setiap tahun dia melaksanakan ibadah puasa. Tahun lagi bulan Ramadan lagi puasa, bulan Ramadan lagi puasa, ditambah puasa Senin dan Kamis, ada yang puasa Daud, dan seterusnya. Akan tapi tidak menjadikan dirinya la'allakum tattaqun, tidak menjadikan dirinya untuk senantiasa memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ternyata puasa yang kita lakukan tidak berdasarkan kedewasaan kita. Maka Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Marahi menyampaikan bahwa balih itu adalah as-suda, yang artinya adalah kemampuan, kesadaran untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, maka tentunya semakin banyak kita berpuasa, maka semakin lahir sifat dan sikap kedewasaan kita. Karena banyak orang-orang yang usianya sudah lanjut, tapi kepribadiannya, pemikirannya tidak dewasa. Banyak, apalagi kemarin pasca pemilihan presiden. Maka saya katakan, orang yang dewasa adalah ketika paslonnya kalah, tapi kita berusaha untuk menang, maka dia akan mengakui kekalahannya, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kepada diri kita untuk senantiasa memiliki sikap dan sifat kedewasaan. Insya Allah, kalau segala aktivitas kita
kita sikapi dengan dewasa, saya yakin kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.